Sobat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Caterina akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran hukum Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita masuk pada berita utama. Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri, meresmikan gedung baru Sekolah Polisi Negara Polda Papua. Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan pendatanganan prasasti oleh Kapolda Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Matius D. Fakiri, meresmikan gedung baru Sekolah Polisi Negara Polda Papua, Senin 4 Juli 2022. Peresmian gedung SPN ini dihadiri oleh Pangdam 17 Cendrawasih, Majen TNI Teguh Muji Angkasa, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, Kadisub Lantamal X Jayapura, Letkol Laut Kaisar Farhan, Staf Ahli Wali Kota Jayapura Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Frederick Awarawi, dan para pejabat utama Polda Papua. Kapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua dan seluruh pihak yang telah turut membantu dan berupaya dengan maksimal hingga rampungnya pembangunan gedung SPN Polda Papua ini. Ia juga menekankan untuk meningkatkan kinerja setiap personil sebagai jawaban atas peningkatan sarana dan prasarana yang sudah ada serta hindarkan dari setiap perbuatan, perkataan, tindakan, dan sikap yang kontraproduktif dengan prinsip-prinsip pelayanan yang prima. Dirinya berharap agar gedung yang diresmikan menjadi fasilitas yang mendukung pelaksanaan pendidikan di masa mendatang dalam menjadikan insan tribrata yang profesional, bermoral, serta memiliki mental dan integrasi yang baik. Tentunya saya selaku Kapolda Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua dan seluruh pihak yang telah turut membantu dan berupaya dengan maksimal sehingga rampungnya pembangunan gedung Sekolah Polisi Negara Polda Papua ini. Saya sangat berharap gedung ini menjadi fasilitas yang mendukung pelaksanaan pendidikan di masa mendatang dalam menjadikan insan tribrata yang profesional, bermoral, serta memiliki mental dan integritas yang baik. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK, memberikan pembekalan kepada siswa Diktuk Bintara Polri Gelombang 1 tahun anggaran 2022 SPN Polda Papua yang bertempat di Aula Elsa Manumberi SPN Polda Papua. SPN Polda Papua, Kombes Pol Taufik Irfan Awaludin dalam laporannya menyampaikan siswa SPN Polda Papua tahun ajaran 2022 gelombang 1 berjumlah 546 siswa. Namun satu siswa dikeluarkan karena positif mengidap penyakit HIV, sehingga saat ini hanya tersisa 545, terdiri dari 270 siswa Polda Papua dan 275 siswa Polda Papua Barat. Pada tanggal 7 nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, mereka akan dilantik oleh Kapolda Papua di lapangan Rastar Samara SPN Polda Papua sebagai Bintara Polri yang baru. Setelah itu akan diserahkan kepada Bapak Karo SDM Polda Papua. Pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan pada Jenderal untuk dapat memberikan pencerahan dan arahan pada siswa kami sehingga mereka pada saat ditempat tugaskan nanti di Polda Papua maupun Papua Barat dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kemarin sebelum Jenderal memberikan pengarahan sudah masuk Pak Wakapolda, Pak Irwasda, Pak Kawesden dan Kak Propam memberikan arahan kepada mereka masalah tugas pokok, fungsi sebagai polisi sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kapolda Papua dalam pembekalannya mengatakan perjuangan siswa Diktuk Bintara untuk sampai di titik ini tidak mudah. Dirinya berharap nantinya pada saat sudah dilantik menjadi anggota Polri tidak menyalahgunakan wewenang tersebut dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan kepolisian Republik Indonesia. Lanjut Kapolda kepada para siswa untuk menyampaikan kepada keluarga bahwa saat ini sudah menjadi anggota Polri yang mana tugasnya melayani masyarakat dan siap ditempatkan di mana saja karena itu adalah jati diri dan identitas polisi di Papua. Jadi pasti kalian memang sudah mencintai menjadi anggota Polri. Betul ya? Tidak ada yang sulit bagi orang yang ikhlas bekerja. Tidak ada yang sulit kalau dia sudah disiapkan dirinya untuk melayani masyarakat di Papua. Karena kalian semua lahir besar di Papua, jadi pasti tidak ada rintangan. Sampaikan ke keluarga, ke orang tua kalian, kami sudah dewasa. Kami sekarang menjadi pelayan masyarakat. Jadi kami siap bertugas di mana saja.
Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK membuka turnamen golf dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 dengan tema Polri Presisi Mendukung Pemilihan Ekonomi Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Indonesia Tumbuh. Pada kesempatannya, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri menyampaikan, selain sebagai ajang untuk menyalurkan hobi dan kegemaran, juga dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi, serta memperkokoh persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang sudah sejak lama terjalin dengan baik, khususnya di tanah Papua. Kapolda juga mengucapkan selamat bertanding dengan penuh semangat, pantang menyerah, dan tunjukkanlah kemampuan yang dimiliki, serta tetap menjunjung tinggi sportivitas. Selain itu, kegiatan ini yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 bertujuan untuk menunjukkan dan menggambarkan rasa syukur Polri, khususnya Polda Papua. Ini adalah bentuk kepedulian sekaligus hiburan kepada kita semua. Kita harap kegiatan ini yang dilakukan akan mempunyai nilai sosial kepada masyarakat dan lebih meningkatkan rasa persaudaraan dan semangat kerja di masa mendatang. Besar harapan saya, selain sebagai ajang untuk menyalurkan hobi dan kegemaran, melalui turnamen ini dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi serta memperkokoh persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan antara Polri, pemerintah, daerah, dan masyarakat, serta teman-teman dari TNI yang sudah sejak lama terjaya hingga dengan baik. Lebih dari itu, melalui turnamen ini juga merupakan ajang untuk menyaring bibit-bibit olahraga golf yang berkualitas yang akan menjadi aset di bidang olahraga. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK didampingi pejabat utama Polda Papua melakukan kunjungan kerja di distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, Sabtu 2 Juli 2022. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK didampingi pejabat utama Polda Papua melakukan kunjungan kerja di distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura. Dalam kunjungan kerjanya, Kapolda Papua melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mapolsek Ravenirara dan peninjauan pada pelaksanaan vaksinasi massal di gerai vaksin presisi distrik Ravenirara Polres Jayapura dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 Polda Papua. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jangjab Ormuserai, Kapolres Jayapura AKBP Freddy Cruz Maklarimboen, Kepala Distrik Ravenirara Martinus Opide, tokoh adat, dan Kepala Kampung Yongsu Desoyo. Juga selaku Kapolda menyampaikan penghargaan terima kasih untuk semua keluarga besar Ravenirara yang sudah memberikan tempat tanah untuk dibangunnya Polsek Ravenirara. Ya, saya berharap nanti di masa kepemimpinan saya bisa kita dorong untuk bisa hadir Polsek di sini mungkin untuk sementara. Nanti kita bentuk Pospol dulu. Yang berikut tentunya COVID ini secara nasional memang sudah landai, tetapi kita tidak boleh berbesar hati, sombong, jumawa, apa-apalah bahasa-bahasa seperti itu. Kalau di Ravenirara ini saya yakin COVID pasti jauh karena lewat laut dulu toh. Jadi dia tenggelam di Pasir 2, Pasir 6 baru sampai di sini. Nah, cuma yang pergi belanja di sana itu tidak tahu di pasar tuh kan ketemu saudara-saudara gunung, saudara-saudara Makassar, Batak, Jawa. Dia pulang jangan sampai bawa itu ada COVID kemari, bagi di anak, bagi di maitua, akhirnya nanti COVID di sini ada. Sehingga memang vaksin ini dari pemerintah menganjurkan untuk kita terus memberikan vaksin baik pertama, kedua, dan juga nanti booster atau vaksin yang ketiga. Tentunya selaku Kapolda saya menyampaikan terima kasih karena masyarakat di Ravenirara mau untuk menerima vaksin. Vaksin ini tidak berisiko bagi semua manusia. Nanti kalau takut salah, Kapolda ini bukan dokter, tapi kita karena selalu mengikuti apa yang diberikan penjelasan baik menteri, sehingga kita memahami bahwa memang sesungguhnya vaksin itu tidak ada punya dampak apa-apa bagi masyarakat.
Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan serentak tertib berlalu lintas yang berlangsung di depan kantor Gubernur Provinsi Papua Sabtu 2 Juli 2022. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan serentak tertib berlalu lintas dan dihadiri oleh Dirlantas Polda Papua, Kombes Polisi Muhammad Nasihin, Kepala PT Jasara Harja Cabang Papua, Mulkan, Bayangkari, dan masyarakat. Dirlantas Polda Papua dalam kesempatan yang mengatakan pembinaan penyuluhan lalu lintas dilakukan secara serentak di Indonesia masih dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-76. Melalui kegiatan ini, pihaknya mengajak agar ada kepedulian karena ini untuk menciptakan tertib berlalu lintas secara permanen. Sehingga Direktorat Lalu Lintas mengadakan Bingluh dengan cara art policing yang artinya mengkolaborasi kebudayaan lokal. Sementara itu, Kepala Jasara Harja Cabang Papua Mulkan menyampaikan Jasara Harja selaku mitra dari Polda Papua mengingatkan dan menghimbau masyarakat untuk selalu patuh kepada semua aturan yang ada di jalan raya. Patuh yang dimaksud yaitu dengan kesadaran diri sendiri karena angka kecelakaan untuk tahun ini di wilayah Polda Papua cukup meningkat, di mana korban meninggal dunia serta mendapatkan perawatan intensif. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat dapat sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas. Pagi hari ini kegiatan pembinaan penyuluhan tertib lalu lintas dilakukan secara serentak ya di Indonesia, masih dalam rangkaian Hari Bayangkara yang ke-76. Kita berharap melalui event Bayangkara yang ke-76 ini kita juga berkontribusi khususnya kepada masyarakat, mengajak supaya masyarakat kita itu tertib. Kita lihat korban kecelakaan lalu lintas sudah cukup banyak, terutama yang tidak menggunakan helm, ya, kecepatan itu sudah cukup banyak. Jadi kami ajak supaya ada kepedulian. Kita ingin menciptakan tertib lalu lintas ini secara permanen. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Bribda Catrina, pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.